TPPO nggak? TPPO apa ya? Kurang tahu ya, Mbak. Mas, tahu TPPO nggak? Nggak tahu. Mbak, tahu TPPO nggak? Nggak tahu Mbak, itu apa ya? Halo Sobat Media, berjumpa kembali dengan kami, Graha Media Harkorejo. Kali ini kita akan membahas tema menarik nih. Dari beberapa cuplikan tayangan sebelumnya, bahwa ternyata sebagian masyarakat belum tahu loh apa itu TPPO. Kira-kira Sobat Media udah tahu belum nih apa itu TPPO? Sebagai informasi, TPPO merupakan singkatan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak penjelasan dari teman-teman Karang Taruna Anjir dan mahasiswa KKN UNY. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 1, TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, penampungan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Untuk lebih memahaminya, kita membagi definisi TPPO menjadi 3 unsur. Yang pertama, proses. Proses berupa perekrutan, penampungan, dan penerimaan seseorang. Yang kedua, cara. Menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, pemalsuan, baik sistem maupun identitas, dan memberi bayaran untuk memegang kendali atas korban. Yang ketiga, tujuan. Mengakibatkan seseorang merasa tereksploitasi, meliputi prostitusi, pornografi, layanan paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, bahkan perdagangan anak. Dalam mengidentifikasi korban TPPO, ketiga elemen tersebut harus terpenuhi jika korban TPPO berada di atas 18 tahun ke atas ataupun sudah dewasa. Namun jika korban berada di bawah usia 18 tahun ataupun anak-anak, maka terpenuhinya elemen proses dan tujuan saja sudah cukup untuk mengkategorikan anak tersebut sebagai korban TPPO. Tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi di mana saja, baik di dalam negara maupun antar negara. TPPO juga dapat terjadi bahkan di sekitar kita dengan atau tanpa kita sadari. Pelaku TPPO dapat berasal dari keluarga, kerabat dekat, maupun orang terdekat korban, baik secara individu maupun yang terikat pada suatu sindikat atau jaringan yang bergerak secara tertutup yang di luar hukum. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2023 telah berhasil diungkap sebanyak 2 kasus TPPO di Kabupaten Kulon Progo. Kasus yang pertama, yaitu sebanyak 20 calon pekerja migran Indonesia yang akan dikirimkan ke Selandia Baru, namun tidak segera diberangkatkan dan justru terlantar di hotel kafe di Kulon Progo. Untuk kasus yang kedua, yaitu sebanyak 10 orang yang akan dikirimkan ke Malaysia dan berpura-pura sebagai rombongan pengajian yang akan melaksanakan aktivitas keagamaan. Kedua kasus tersebut memiliki modus yang sama, yaitu dijanjikan untuk bekerja di sektor di luar negeri dengan upah yang tinggi, dan seluruh korban tidak dilengkapi dengan dokumen resmi seperti visa kerja dan surat keterangan penunjang yang sah lainnya. Tahukah kalian, ada beberapa fakta mengenai TPPO yang belum diketahui oleh banyak orang loh. Masih banyak orang yang belum memahami konsep mengenai perdagangan manusia. Banyak orang mengira bahwa TPPO adalah suatu kejadian di mana seseorang bekerja di luar negeri secara ilegal atau non-prosedural. Padahal TPPO sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Contohnya, orang-orang yang bekerja di tempat-tempat hiburan, layanan plus-plus, eksploitasi anak di bawah umur, bahkan pekerjaan yang overtime dengan upah yang tidak layak dan standar keselamatan yang kurang. Keluarga dan kerabat dekat juga dapat terlibat kasus TPPO loh, seperti misalnya jeratan utang atau kawin kontrak yang dimana jaminan pelunasan hutangnya adalah menikahkan anggota keluarga dengan pemberi hutang tersebut. Selain itu, pelaku juga dengan mudah dapat mengancam korban atau anggota korban yang lain untuk mengurungkan niatnya melaporkan ke pihak yang berwajib. Mayoritas korban TPPO adalah perempuan dan anak-anak. Dihimpun dari Simfoni PPA tahun 2020 sampai 2022, 96% korban TPPO adalah perempuan dan anak-anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak lebih rentan menjadi sasaran TPPO.
Banyak faktor yang dapat berperan sebagai penyebab terjadinya TPPO. Di antaranya adalah yang pertama, ketidakpahaman masyarakat tentang modus TPPO. Kemudian yang kedua, kemiskinan dan faktor ekonomi. Lalu yang ketiga itu adalah pernikahan dini dan budaya yang masih menganggap anak perempuan itu sebagai aset dari keluarga. Lalu yang keempat itu ada tingkat putus sekolah tinggi dan buta aksara. Yang kelima adalah pendidikan dan literasi masyarakat yang masih rendah. Kemudian yang keenam itu ada gaya hidup berlebihan atau biasa disebut juga hedonisme. Yang ketujuh yaitu kurangnya informasi mengenai wilayah tujuan. Yang terakhir yang delapan adalah keterbatasan lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran tinggi, dan tidak memiliki keterampilan. Modus TPPO ini pun juga dapat beragam dan dapat menimpa ke berbagai sektor. Tidak hanya menimpa ke berbagai sektor kalangan masyarakat menengah ke bawah, tapi juga dapat menimpa ke berbagai sektor kelompok masyarakat yang berpendidikan dan juga kelompok masyarakat menengah ke atas. Seperti contoh, yang pertama yaitu modus tradisional. Modus tradisional ini seperti pekerja migran ilegal, buruh paksa, eksploitasi seksual, eksploitasi anak buah kapal, dan juga eksploitasi anak di bawah umur. Kemudian yang kedua yaitu modus baru. Modus baru ini biasa disebut juga dengan online scam. Modus baru ini menyasar kepada laki-laki yang berpendidikan tinggi dan juga laki-laki yang paham tentang teknologi informasi dan juga komputer. Korban ini dipekerjakan secara non-prosedural sebagai penipu online. Contohnya seperti yaitu investasi, kemudian yang kedua yaitu love scam, yang ketiga money laundering, dan juga yang terakhir yaitu judi online. TPPO adalah tindakan kejahatan luar biasa dan penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda TPPO. Hal tersebut dapat membantu kita untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang mungkin mengalaminya. Namun, kita dapat meyakinkan diri dan korban untuk tidak perlu takut dan meningkatkan kepercayaan terhadap keamanan dan perlindungan pihak berwenang dari bahaya TPPO. Wah, sangat beragam ya ternyata modus dan faktor penyebab terjadinya TPPO. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk dapat mengetahui tips dan kiat agar terhindar dari TPPO. Beberapa tips dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri agar terhindar dari TPPO adalah: pertama, waspada pada tawaran pekerjaan yang terlalu baik. Kedua, baca dengan cermat sebelum menandatangani kontrak kerja. Ketiga, meminta pertimbangan dari orang lain yang telah berpengalaman ketika hendak menerima pekerjaan di luar. Selain itu, jangan lakukan tindakan seperti: pertama, merekayasa dokumen perjalanan dan identitas diri. Kedua, bersedia diberangkatkan untuk bekerja tanpa menggunakan visa kerja. Ketiga, meminta orang lain untuk mengurus paspor atau dokumen perjalanan lainnya. Keempat, berangkat tanpa mengetahui dengan jelas tempat tujuan untuk bekerja baik di kota lain maupun di luar negeri. Jika Anda atau orang-orang di sekitar Anda mengalami bahaya, tekanan, atau ancaman, penting untuk menghubungi nomor atau layanan darurat di wilayah Anda, seperti kepolisian, KBRI, NGO, dan lain sebagainya. Seperti berikut ini. Stop Human Trafficking. Tingkatkan kewaspadaan untuk melindungi kita dari ancaman TPPO.